Mari kita fokuskan hati kita di hadapan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa, berdoa di dalam suara hati. Saya akan berdoa dalam suara kedengaran. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus. Pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau memelihara kami sepanjang malam ini Tuhan. Dan pada pagi ini kami bersyukur lagi Tuhan, karena kami dapat mengikuti ibadah ini, memperoleh berkat yang berkelimpahan pada pagi ini, lewat daripada firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua ini Tuhan. Semua ini Tuhan kami serahkan dan kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Silakan Pak Surbakti. Pagi, shalom. Shalom, Mari Bu. kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Di mana kami tahu Tuhan, hidup kami bagaikan rumput yang sebentar saja kami mekar, bahkan bisa saja langsung kami layu. Karena Tuhan yang memberikan hidup ini. Sebab itu kami mau Tuhan untuk disegarkan lewat kebenaran firman Allah yang Tuhan berikan bagi kami. Supaya hidup kami ini tidak akan menjadi sia-sia dalam hidup ini Bapa. Sebaliknya kami mau menjadi berkat dalam hidup yang singkat ini Bapa. Yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau berarti bagi keluarga kami, bagi jemaat, bagi pelayanan, bahkan juga bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya tercurah bagi kehidupan kami untuk memahami setiap kebenaran firman Allah yang hendak kami baca, kami dengar dalam kehidupan ini. Kuduskan hidup kami Tuhan, supaya kami benar-benar layak di hadapan Tuhan untuk menerima sabda-Mu. Lalu Bapa berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu Bapa, dan berkatilah setiap kalimat yang keluar, kiranya bermakna bagi setiap kami yang mendengarkannya. Sebab itu Tuhan, biarlah sekali lagi Roh Kudus-Mu yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu. Bukan hamba, tetapi Engkau yang berkata-kata Bapa lewat bibir mulut hamba ini. Lalu hamba serahkan semua alat yang kami gunakan, baik HP, baik laptop, demikian juga sinyal di tempat kami, cuaca yang ada. Tuhan tolong supaya tidak mempengaruhi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang memperkenankan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Allah dari Yesaya, Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan 13 yang berkata demikian. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku menjawab engkau, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara,
dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikian jauh adalah pasal pembacaan kita di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita baru saja beberapa hari ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kita pasti semua sebagai bangsa dan negara ini, anak-anak Indonesia, pasti kita akan merasa bersyukur karena kemurahan Tuhan, Sang Pemilik negara ini telah menyatakan kehendaknya untuk kita menikmati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, tema dari kemerdekaan ini sudah sangat menegaskan ya bahwa Indonesia mesti pulih, Indonesia mesti bangkit lebih cepat. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, negara ini hanya memiliki kebaikan Tuhan. Kalau bukan kebaikan Tuhan, pasti kita tidak akan bisa menikmati hari kemerdekaan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebab itu kita patutlah sekali lagi untuk bersyukur dalam kepastian bahwa hak-hak hidup tetap terjamin di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Hak untuk mendapatkan pendapatan, hak untuk menerima pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, bahkan pelayanan pekerjaan umum atau hukum-hukum di kehidupan ini sangat layak dan sangat menjamin untuk memberikan kesejahteraan. Itu menurut saya. Sayang di usia yang ke-77 tahun ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masih saja ada praktek-praktek ketidakadilan. Masih ada suap, ada korupsi, pelayanan yang menyalahgunakan kekuasaan, bahkan kita merasakan bahwa kenaikan harga barang yang cukup meningkat. Saya bersyukur kemarin-kemarin Presiden Jokowi memberikan instruksi bahwa tiket pesawat harus diturunkan, ya, karena terlalu mahal dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Kita bersyukur punya pemimpin yang masih melihat dan merasakan kekurangan-kekurangan rakyat kecil di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu pemimpin dunia. Bagaimana pemimpin yang tidak dari dunia ini? Allah dalam Yesus Kristus yang adalah pemimpin yang tidak dari dunia ini. Dia sangat memperhatikan setiap kebutuhan anak-anaknya. Sebab itu, ya, kita melihat dalam Deutero Yesaya ini, atau Yesaya bagian yang kedua ini, di dalam pasal 49 ayat 8 sampai dengan 13 yang tadi kita baca bersama-sama, dia mengisahkan tentang kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah kehidupan Babel sebagai tawanan. Mereka hidup tidak bebas, tertekan dan sangat menderita. Sebab itu Nabi Yesaya berpesan bahwa Tuhan akan menjawab, menolong dan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel, dengan membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem, tanah pusaka mereka. Itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, umat Israel diberikan kebebasan dan Allah menyediakan juga makanan bagi kebutuhan mereka. Dapat dilihat pada ayatnya yang ke-9. Sehingga mereka tidak akan menjadi kelaparan, melainkan mereka
berkelimpahan dan supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Artinya dari jaminan Allah, mereka memiliki makanan yang berkelimpahan, bukan untuk keserakahan diri sendiri, bukan untuk kepuasan diri sendiri, melainkan Allah menginginkan supaya mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itu dapat dilihat dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mereka tidak menjadi lapar atau haus angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat dan dari tanah Sinim. Jadi ada orang di sekitar mereka, bukan saja bangsa Israel yang hidup di saat itu. Tapi ada bangsa-bangsa lain yang masih membutuhkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan bangsa Israel dipakai oleh Allah untuk bisa menjadi berkat. Itu janji Tuhan bagi mereka yang telah dimerdekakan atau yang telah dipulihkan. Supaya mereka tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan waktunya pasti tiba bagi orang-orang Israel, dan mereka akan memuji-muji Tuhan sebagai penyelamat dan pembebas mereka yang kekal. Itu ada pada ayatnya yang ke-13 tadi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang dapat memerdekakan orang lain dari kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, bahkan eksploitasi alam dan lain-lain sebagainya. Itulah tugas gereja. Tugas gereja yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa arti gereja itu adalah eklesia atau persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saya yang telah dipanggil dari kegelapan itu keluar kepada terang, punya tugas bukan hanya memberitakan Injil, tapi kita punya mesti visi yang jelas. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang lain, bagaimana kita bisa menghidupkan orang lain. Gereja yang hidup itu bukan hanya berkhotbah, tapi dia melihat bagaimana apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan umat. Sehingga jasmani dan rohani itu benar-benar satu paket yang tidak akan bisa dipisahkan. Saya selalu bilang untuk umat, bagaimana kalau kita suruh orang bawa persembahan, tapi kalau umat itu sendiri miskin, umat itu sendiri kurang, bagaimana mereka mesti membawa persembahan untuk hidup mereka. Walaupun benar Tuhan katakan bahwa bawa perpuluhan kita, tapi perpuluhan itu berapa sih yang dibawa oleh mereka? Tapi kalau umat kita sejahtera, pasti mereka tidak akan segan untuk merobek dompet mereka dan mereka mengeluarkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab itu bagi saya, gereja yang hidup adalah gereja yang memiliki tripanggilan gereja. Tripanggilan gereja itu adalah koinonia, diakonia, dan maturia. Bagi saya, persekutuan itu sudah bagus. Umat selalu diberikan waktu-waktu tertentu, misalnya pelayanan perempuan ada, pelayanan kaum bapak ada juga pelayanan kaum muda,
Ada anak-anak di sekolah minggu sudah bagus. Bahkan pelayanan di gereja sudah bagus. Kita tetap memegang janji Tuhan bahwa di mana 2 atau 3 orang sepakat dalam nama Yesus, di situ Yesus hadir. Itu sudah bagus, sudah jalan dengan baik. Tapi pelayanan yang lain juga harus ditopang sebagai gereja yang hidup. Kita harus menopang pelayanan diakonal. Ya. Pelayanan diakonal ini pelayanan yang harus melayani orang-orang yang berkekurangan. Saya sangat salut dengan gereja-gereja yang misalnya mereka mampu untuk melaksanakan misalnya untuk bedah rumah, misalnya untuk pelayanan kesehatan, ya tanpa memandang bulu Islam atau Kristen, yang mau datang berobat silahkan. Ya, saya pernah ke GPIB di Makassar, saya lihat pelayanan itu terjadi untuk semua orang, untuk semua orang. Bahkan ketika saya ada di Jakarta di sekolah saya lihat ya mereka melakukan pelayanan untuk anak-anak yang sekolah di situ walaupun mereka beragama Muslim. Mereka tetap dilayani. Itu pelayanan diakonal. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pelayanan tentang kesaksian. Kesaksian bukan hanya sekedar seperti yang kita laksanakan, tapi bagaimana kita bersaksi tentang kuasa Allah yang mampu untuk memberikan kita kehidupan dan kita harus bisa memberikan kehidupan itu bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, gereja yang hidup adalah gereja yang memberikan pembebasan. Saya sangat setuju dengan Pak Boris apa yang dibilang untuk program The Power of Love ini. Ya, tujuannya adalah pembebasan jasmani, ya, supaya umat datang tetap ada dalam persekutuan. Tetapi kita juga mesti memiliki visi jasmani dan rohani. Kita seumpama dengan busur yang kita siapkan untuk salah satu maksud dan tujuan. Bagaimana kita mau memanah kalau tidak memiliki alatnya? Bagaimana kita mau memberikan kepada sasaran kalau kita memanahkan panah kita kepada sasarannya kalau kita tidak memiliki visi dan kemauan untuk mencapai sebuah sasaran? Gereja harus mempunyai misi yang jelas, visi yang jelas untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Gereja yang adalah lembaga harus bisa berpikir bagaimana untuk mensejahterakan umat dan juga bisa mensejahterakan jasmani dan rohani. Keluar ya, yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, kita harus bisa membagikannya kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya masih tetap ingat lagu sekolah minggu seperti yang apa dinyanyikan oleh beberapa hari kemarin yang dinyanyikan oleh Ibu Tiar bahwa gereja yang hidup itu bukan sebuah bangunan, bukan sebuah menara, tapi gereja yang hidup itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, dan saya yang menjadi gereja yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dengan demikian bahwa sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saya gereja yang hidup itu harus bisa melihat pergumulan-pergumulan yang dihadapi bangsa ini, dan itu mesti menjadi tanggung jawab kita gereja. Mesti menjadi tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi gereja yang hidup, siap melaksanakan yang namanya persekutuan, siap melayani, siap juga untuk bersaksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dan apa yang jadi untuk keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi pelayan-pelayan yang benar-benar melayani, yang benar-benar menjadi saksi, yang benar-benar sudah ada dalam persekutuan? Saya sangat tidak setuju. Kalau persekutuan kita hanya terbentuk, nanti kalau ada yang begini dan begitu menjadi bahan-bahan perbincangan. Saya tidak setuju.
Karena persekutuan itu adalah tujuannya untuk saling menghidupkan, saling menguatkan seperti apa yang menjadi moto kita di dalam The Power of Love ini. Dan The Power of Love menyatakan bahwa punya kekuatan kasih. Kekuatan kasih itulah yang dari Allah kita harus saling menguatkan, saling mengasihi, saling menegur satu dengan yang lainnya. Dan firman Tuhan itu dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Dia selalu relevan dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Gereja yang hidup itu mesti bisa diatur. Gereja yang hidup itu mesti bisa ditata. Gereja yang hidup itu mesti memiliki relasi yang baik. Tidak saling gontok-gontokan. Sehingga orang yang ada dalam persekutuan itu merasa resah. Tapi sebaliknya, gereja yang hidup itu harus memberikan rasa nyaman, memberikan rasa damai. Ya, yang kaya tidak hanya memilih kaya dengan berteman yang kaya, tapi yang miskin juga dengan yang miskin. Tetapi sebaliknya, kaya dan miskin mesti sama. Mesti sama di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, hidup kita ini hanya singkat. Hanya sementara, apa yang kita miliki itu hanya sementara, titipan Allah dalam hidup ini. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Allah menjamin hidup kita, kita pun mesti bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di sorga, karena Tuhan begitu baik dalam hidup ini. Tuhan mengajarkan kami supaya kami sebagai gereja yang hidup, kami bisa memberikan pembebasan bagi orang lain. Ada dalam keterpurukan hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Sebab kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan hidup untuk menikmati kemerdekaan di tengah-tengah negara kami. Biar dalam situasi kemerdekaan ini Bapa, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya hanya nama Tuhan yang dipuji, disembah, dan diagungkan. Terpujilah Tuhan yang menjamin hidup kami hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan waktu ini untuk Ibu Tiar. Ya, baik. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Bu Pendeta Ellen buat firman Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat ya pagi hari ini. Jadi gereja yang hidup itu adalah gereja yang bisa ya bertujuan untuk membebaskan orang lain dari ya kegelapan, dari masalah, dari apa yang mereka hadapi, kepada ya pemulihan demi pemulihan ya orang-orang di sekitar kita. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu buat firman-Nya. Semoga firman ini boleh menjadi rema dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sekarang waktunya kita masuk dalam ruang kesaksian. Ya, mungkin kita punya pengalaman bagaimana kita dipakai Tuhan ataupun ya pernah mengalami apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Ellen tadi. Bagaimana pengalaman hidup kita menjadi gereja yang hidup. Kami persilakan Bapak Ibu, jadi satu orang waktunya 5 menit ya, biar bisa yang lain juga kebagian. Silakan Bapak Ibu. Ya, Boris ya, silakan Pak. Oke, salam bagi semua. Ya, shalom Pak. Terima kasih diberi kesempatan untuk bersaksi dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ellen. Ini Sion dipulihkan. Iya. Mengetahui pada mulai COVID 2 tahun banyak yang kita ketahui dan kita rasakan masing-masing secara pribadi lepas pribadi. Kemudian seperti di dalam firman Tuhan ini, Sion dipulihkan. Begitu juga bangsa Indonesia. Banyaknya pemberontakan-pemberontakan dan kejahatan yang seperti kita ketahui sendiri di kepolisian, institusi kepolisian. Ini harus kita sebagai
anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Memang kita mengetahui kejadian di kepolisian ini anak Tuhan ini. Dari mulai Kapolrinya Pak Sulistyo sampai Sipir di Sambo. Bagaimana kita harus berdoa, Indonesia khususnya, dan institusi seluruh yang ada di pemerintahan. Ini harus dipulihkan, dibersihkan. Harus dibersihkan. Satu contoh di Kepolisian Republik Indonesia ini. Bagaimana dipulihkan, dibersihkan dari atas sampai bawah dalam tata cara kerjanya. Tadi sudah diperkatakan oleh Ibu Ellen bagaimana kita mengetahui tentang pemulihan Sion. Begitu juga terhadap pemulihan Indonesia. Banyak terjadi, banyak kejadian di pemerintahan sendiri, di umat manusia, masyarakat sendiri. Kita mengetahui. Makanya kalau kita seperti saya pikir-pikirkan kan apa yang terjadi, bukan Indonesia saja tapi dunia. Hanya virus kecil. Apakah mereka yang seperti dalam firman Tuhan, pemberontakan terjadi, tidak mengenal Tuhan lagi. Begitu juga yang kejadian di kepolisian. Saya mantan anggota Polri yang sudah purna. Saya melihat sedih. Kepolisian terpuruk. Institusi polisi terpuruk. Bagaimana? Makanya semua medsos lawan berat dari institusi kepolisian ini. Kita mengetahui, kita bertanya-tanya, apa yang terjadi, apa motif, apa segalanya. Tapi inilah Tuhan turun tangan seperti pembersihan, pemulihan kepolisian Republik Indonesia. Seperti saya yang sudah pensiun merasa betul kasihan. Ini oknumnya, bukan institusi kepolisian, tapi semua kena. Semua kena. Tapi gara-gara oknum, anak Tuhan pula ini. Anak Tuhan. Jadi kita semua sebagai orang yang percaya, orang yang dipilih Tuhan, kita tetap supaya Indonesia dipulihkan, setiap institusi dipulihkan, dibersihkan. Kita lihat banyak yang ditangkap KPK, bupatinya segalanya, itulah harus dibersihkan. Itu yang harus kita lakukan pada waktu sekarang ini, pada setiap seperti kita ini, jom bagaimana kita melihat, bagaimana kita melihat oknumnya, orangnya. Jadi kita sama-sama berdoa supaya Indonesia dipulihkan. Apalagi di tahun 2024 akan terjadi pemilihan presiden, wakil presiden, para legislatif, DPR, wali kota, bupati, sampai kepala desa. Ini harus pemilihan oleh Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia di setiap TPS, setiap organisasi partai politik. Ini mementingkan diri sendiri, mementingkan organisasinya. Tapi kalau Tuhan yang berkarya, bergerak untuk menjamah seluruh umat manusia, ini yang kita minta. Semua memang kekurangan, semua memang mempunyai permasalahan, kekurangan. Jadi kita sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan, mari kita bersatu bersama-sama untuk berdoa memulihkan bangsa Indonesia seperti di dalam firman Tuhan ini, Sion dipulihkan. Bagaimana cara memulihkan seperti Indonesia, seperti Sion? Sudah diterangkan tadi Ibu Ellen, percaya kepada Tuhan lebih lagi untuk tetap melakukan
perintah dan pengajarnya. Itu yang dapat saya saksikan kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Terima kasih Pak Boris. Bakti mau bersaksi, silakan Pak. Boleh. Ya, akan lebih kesempatan ya. Terima kasih. Ya. Jadi sesuai dengan bimbingan Tuhan, ya, seperti Pak Boris katakan tadi, bagaimana supaya hidup Kristen itu nyata. Jadi firman Tuhan sering katakan, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dulu aku ke Tuhan, kekristenan ada yang mengandalkan diri sendiri, ada yang mengandalkan Roh Kudus karena pilihan kepada manusia. Jadi waktu penjelasan tadi saya diberikan dalam hati saya bahwa hanya orang yang mengandalkan Roh Kuduslah mampu menjadi saksi. Kenapa? Ketika orang mengandalkan Roh Kudus, sedikit saja dia berdosa, dia sudah betul penyerahannya kepada Tuhan dan dia minta supaya pengudusan dari Tuhan, supaya benar-benar hidupnya kudus. Makanya penyerahannya kepada Tuhan itu berlipat lagi karena ada satu duka cita yang dalam ketika ada setitik dosa saja dilakukan. Tetapi kalau kekristenan yang tidak mengandalkan Roh Kudus, yang penting orang lain tidak tahu. Jadi Kristen itu hanya sebagai kulit saja. Jadi kembali kepada masing-masing, dan saya membuat satu penilaian buat diri saya sendiri. Tanpa Roh Kudus, saya tidak pernah menjadi saksi Tuhan. Tapi karena kekuatan Roh Kudus, saya bisa menjadi saksinya. Kalau saya memiliki duit, ya sebanyak oknum yang bilang tadi, udah pekerjaan Tuhan di mana-mana saya dukung, ya sehingga Injil diberitakan ke segala penjuru, mulai dari satu komunitas ke yang lain, karena itu rencana Tuhan. Karena apa yang kita punya itu bersifat sementara, kita tidak bawa mati. Nah, kalau Tuhan berkati kita dan kita bisa berikan berguna orang lain, itu puji Tuhan. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, saya sangat konsentrasi bagaimana pekerjaan Roh Kudus berlaku sampai hari ini. Tapi Roh Kudus tidak pernah memaksa, tapi kita yang buat pilihan. Kita memilih kehendak Roh Kudus atau kehendak daging. Kalau orang hidup untuk kehendak daging, cepat atau lambat dia akan terprosok dan jatuh kepada jurang yang dalam. Nah, inilah yang saya mengerti untuk saat ini. Nah, membedakan mana gereja yang hidup, mana gereja sekedar nama, church only by name. Nah, gereja yang hidup, gereja yang mengatakan tanpa Roh Kudus, aku tidak mampu berbuat sesuatu apapun. Without the Holy Spirit, I can do nothing. But in the Holy Spirit, I can do everything. Nah, Roh Kudus aku bisa mengerjakan banyak hal. Nah, jadi itu komitmen kita pribadi dengan Tuhan, dan kita mempercayainya, dan kita melakukannya, dan kita pasti menang. Karena kemenangan kita oleh karena kita tetap bersama Tuhan. Tuhan memberkati, serahkan kembali kepada Ibu Tiar.